Mulai ya. Nomor satu, apabila A sama dengan 30% dan B 2/3, maka ya udah nih kan A itu 30%. Jadi 30/100 ini tuh sama kayak 0,30 atau 0,3. Nah, terus si B-nya itu 2/3. 2 dibagi 3 itu hasilnya 0,666 atau kita buletin 0,67. Nah, antara 0,3 sama 0,67, mana yang paling besar? Antara 0,3 sama 0,67. Mana yang paling besar? Ya, ini yang paling besar nih, 67. Oke, 0,67. Nah, oh iya kan, aku kan kemarin kan kayak ngirim di grup gitu kan, yang 9,11 sama 9,9 mana yang paling besar. Ini bahkan AI itu salah loh jawabnya. Iya kok, pasti di-share. Kalau yang aku lihat ya, kalian tuh kalau bandingin koma-komaan gini cuman lihat angka 3 sama 67. Padahal kalau cara bandinginnya itu kan 0,3 kan sama kayak 0,30. Nah, si 30 sama 67 paling besar itu 67. Jadi jangan bandingin 3 sama 67. Kalau di belakang koma ada 2, kalian harus tulis 2 juga kalau buat bandingin. Oke, paham? Takutnya kalian kayak chat GPT lagi. Ditanya koma gini malah jawabnya salah. Iya, kalau 9,11 sama 9,9 yang paling besar ini yang ini. Karena kan 9,9 kan sama kayak 9,90. 11 sama 90 paling besar ya ini. Oke, jangan sampai salah ya. Ini soal basic banget. Lumayan kalau bener. Paham ya? Next nggak nih nomor 2? Nah, ini juga masih gampang nih. 64 adalah X% dari 200. Tulis aja 64 sama dengan X% dari 200. Jadi kali 200. Ini kan 64, ininya pindah nih si 200-nya pindah jadi bagi 200. Sama dengan, nah, X% itu kan sama kayak X/100. Nah, biar yang ininya jadi 100, jadi si 200-nya ini kita bagi dengan 2. Jadi kan ini kan bagi 2 kan 100. 64 bagi 2 itu 32. Jadi 32/100 itu sama dengan X/100. Jadi X-nya itu ya ini 32 yang C. Kak, ada soal statistika nggak ya? Statistika. Kayaknya di sini kagak ada deh. Adanya deret, peluang. Ini aku bahas soal yang inian, yang dikirim sama Aulia tadi. Nah tuh, peluang. Kalau statistika kalian lihat simak deh. Aku udah pernah bahas. Peluang juga udah pernah juga sih sebenarnya. Paham gak nih nomor 2 nih? Ada yang mau tanya nggak? Soal UNES. Soal UNES kayaknya pernah bahas deh. Nanti dah aku lihat lagi. Emang UNES kapan? Tanggal 20. Sekarang tanggal berapa sih? 17. Gila mepet banget ya ujiannya. Kayak barengan gitu. Next yang ini nomor 3 nih. Apabila 3 pangkat X sama dengan 243. Nah, ini itu kalian ubah jadi 3 pangkat. Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya itu 243? Ada yang tahu? 3 pangkat berapa yang hasilnya segini? Ya, 5. Jadi X-nya ini 5. Nah, terus
4 pangkat Y itu sama dengan 4 pangkat berapa yang hasilnya segini? Berapa? 4 pangkat berapa yang hasilnya 256? 4. Nah, jadi kita dapat X-nya itu 5, Y-nya itu 4. Jadi si X-nya ini lebih besar dari Y. Paham? Oh iya, tadi nomor 1 kayaknya kita belum sempat jawab deh. Nah, ini kan jadi si A-nya itu lebih kecil. Lupa disilang. Paham ya? Masih gampang ya? Iya, eksponen logaritma akar tuh masih satu kesatuan. Nomor 3 nih. Ini kan 3 pangkat X sama dengan sekian nih. Nah, karena ini 3 pangkat X, si ininya ini kamu ubah nih ke 3 pangkat berapa yang hasilnya 243. Ya 3 pangkat 5 dong. Jadi si X-nya ini setara dengan 5. Oke, nah terus si 4 ini, 4 pangkat Y ini sama dengan 256. Nah, ininya ini kamu ubah nih jadi 4 pangkat berapa yang hasilnya segini nih. Kan kalau 4 pangkat 4 kan pasti hasilnya 256. Jadi si Y-nya ini setara dengan 4. Jadi dapat X-nya 5, Y-nya 4. Jadi X-nya ini lebih besar daripada Y. Iya kok di record. Bimbel join. Next kali nomor 4. 54% dari 10 per 6 pangkat 3. Nah, ini kan sama kayak 54/100 dikali 10 per 6 pangkat 3 kan 216, ya kan? Nah, terus kan ini kan 100 bagi 10 itu 10, terus 216 dibagi 54 itu 4. Jadi ini tuh 1 per 10 dikali 4, sama dengan 1 per 40. Jawabannya yang D. Paham? Gampang ya soal UNS. Yang tahun lalu sih, tapi ini kalau tahun sekarang kurang tahu dah. Ada yang mau tanya nggak? Masih susahan soal UNY daripada ini, sumpah. Iya, UNY nanti malam. Aku udah lihat hampir sama kayak SIMAK lah tipe soalnya. Cuman kan kalau SIMAK kan ribet banget. Kalau UNY itu masih wajar. Iya, susahan UNY daripada ini kalau aku lihat ya. Kalau nanya kece aja boleh. Hasil reportnya ditaruh di mana sih? Di deskripsi grup. Biasanya di situ. Next ya nih. Nah nih. Sebuah pipa mampu mengalirkan debit air sebanyak 750 liter dalam waktu 4 menit. Nah, untuk memenuhi tampungan air yang bentuknya kubus dengan sisi 1,5 m. Nah, ini kan kubus, jadi kita cari volumenya nih. Volume kubus kan sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Sisinya itu 1,5 m. Jadi 1,5 dipangkatin 3. Hasilnya 3,375. Tapi ingat ini kan M, jadi meter kubik. Nah, meter kubik sama liter itu beda. Jadi ininya itu kita ubah ke liter. Oke? Jadi 3,375. Nah, meter kubik ke liter itu diubah jadinya itu dikali 1000. Jadi ini tuh 3.375 liter. Ya udah kita pakai perbandingan senilai nih. Jadi kan kalau 750 kan setara dengan 4 menit. Nah, kalau 3.375 itu setara dengan berapa menit? Anggap X. Jadi si X-nya ini tinggal kalian kali silang nih. Jadi 3.375 kalian kali 4 nanti dibagi sama 750. Dapat deh ini nanti hasilnya. 18 menit.
Paham nggak? Ada yang mau tanya nggak? Gampangan UNS atau UNES? Sama sih, kalau UNES tuh pas aku pernah bahas itu cuma ngulang doang tahu, cuma beda angka doang. UNES, UNES. Sumpah, UNES beda angka doang. Kalau aku bahas 4 tahun soal UNES ya. Nah, next ya nih. Nah, ini soal UNS asli yang tahun 2023. Nah, ini ada tambahan soal nih. Request dari teman-teman. Nah, tipe soal UNY kayak gini nih. Ada di soal aslinya, beda angka doang. PM UNS gelombang 1 kemarin, nggak ada kah? Kurang tahu deh aku. Cuman bilang doang kan tipenya kayak gini, nggak ada soal aslinya. Kan kalau yang ini kan tahun kemarin kan online tuh, jadi masih ada bisa yang foto soal aslinya gitu. UN-nya lumayan lah susah kayak gini nih. Ini ya, nomor 1 ya, ini soal tambahan. Suku pertama suatu deret geometri adalah A pangkat min 2 dengan syarat A-nya ini lebih dari 0 dan suku keduanya adalah A pangkat K. Jika suku ke-10-nya itu A pangkat 70, maka nilai si K-nya ini berapa? Ya udah, kan kalau deret geometri kan rumusnya kan UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. A-nya ini suku awal, R-nya ini rasio, N-nya ini suku ke N. Oke? Nah, jadi kan suku awalnya kan atau si A-nya ini kan A pangkat min 2. Terus suku keduanya ini atau U2-nya ini A pangkat K. Jadi kalau R-nya itu tinggal U2 dibagi sama U1. Jadi A pangkat K dibagi sama A pangkat min 2. Nah, ini kan eksponen nih, terus pembagian. Kalian tinggal kurangin pangkatnya aja. Jadi A pangkat K dikurangin sama minus 2. Atau sama dengan A pangkat K plus 2. Ini rasionya. Nah, sekarang kita tahu nih kalau suku ke-10-nya atau U10 itu sama dengan A pangkat 70. Nah, rumus suku ke-10 itu tinggal A dikali R, N-nya itu 10, jadi 10 dikurang 1 sama dengan A pangkat 70. A-nya itu yang ini nih, A pangkat min 2. Tulis A pangkat min 2. R-nya ini A pangkat K plus 2, terus dipangkatin nih sama 10 kurang 1. Jadi pangkat 9. Sama dengan A pangkat 70. Nah, terus kan ini kan A pangkat min 2 dikali sama, nah, ada pangkat terus dipangkatin, ada pangkat terus dipangkatin lagi nih. Nah, ini tinggal kalian kali aja. Jadi K kali 9 itu 9K. Terus 2 kali 9 itu plus 18. Sama dengan A pangkat 70. Nah, ini ada perkalian eksponen atau pangkat. Nah, kalau yang bagi kan tadi dikurang. Kalau yang kali ini tinggal kalian tambah. Jadi A pangkat min 2 ditambah 9K ditambah 18 sama dengan A pangkat 70. Nah, ini kan udah A, ini udah A. Coret aja nih. Jadi sisanya itu min 2 ditambah 9K ditambah 18 sama dengan 70. Ini kan 16 nih, min 2 tambah 18. Jadi 16 ditambah 9K sama dengan 70. 9K sama dengan 70 dikurang 16. Jadi 9K ini sama dengan 54. K-nya ini tinggal 54 kalian bagi sama 9. Hasilnya 6. Jadi K-nya 6. Ya, Dek. Ada yang mau tanya nggak nih? Soal asli UNY kayak gini tadi, beda angka doang. Next nggak? Apa udah paham semua nih? Nggak ada yang mau tanya? Penyakit soal kayak gini. Nanti kita bahas kok, nanti malam. Next ya. Nah, nomor 2 nih. Suatu persegi panjang, panjangnya itu
3 sentimeter lebih ya, 3 sentimeter lebih dari kalau lebih ditambah dari si lebarnya. Nah, terus jika lebarnya ini X, jadi panjangnya ini nih sama kayak X tambah 3. Oke? Nah, terus lebarnya itu tulis aja X. Maka luas paling sedikit atau luas paling minimumnya itu kan 15 cm persegi. Maka sistem pertidaksamannya itu kayak mana? Ya udah nih kan kalau luas itu kan panjang kali lebar. Nah, tapi yang di sini itu luasnya itu paling dikit 15. Nah, kalau paling dikit itu tandanya lebih atau kurang? Paling dikit 15. Ayo, kalau paling sedikit itu tandanya lebih atau kurang? Lebih, iya. Jadi nanti si panjang kali lebarnya ini lebih dari atau sama dengan 15. Oke? Panjangnya kan X tambah 3. L-nya ini cuman X, tulis aja kali X, lebih dari 15. Jadi jawabannya itu yang A. Nah, kenapa X-nya ini lebih dari 0? Karena kan X-nya kan lebar nih. Nah, lebar itu pasti plus, ya kan? Masa panjang ada yang minus sih? Masa lebar ada yang minus? Pasti kan plus semua ukurannya. Paham? Ada yang mau tanya nggak? Iya, kan kalau nih ya kan paling sedikit 15. Jadi kalau 16 boleh dong. 17 juga boleh. Nah, jadi itu tandanya lebih dari. Nah, tapi kalau misal yang ditanya itu paling maksimal itu 15 itu baru kurang dari. Oke? Bener kok tadi si Denia Sabila. Kalau paling dikit itu lebih, paling banyak nanti kurang tandanya. Next ya. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Udah paham? Next, oke. Nah nih, ini kayak soal simak tapi yang lebih mudahnya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini itu berapa? Nah, kalian ada yang pernah ikut kelas simak aku nggak bahas persamaan kuadrat? Ada yang pernah ikut nggak nih kelas simak bahas ini? Apa di sini anak baru semua? Lupa. Nih, kan kalau akar-akar itu, misal nih, aku anggapnya X1 dan X2. Nah, kalau yang disuruh cari itu persamaan kuadrat barunya nih, ya udah kita hitung X1 tambah X2-nya nih. Caranya itu ini tuh didapat dari min B per A. Nah, B-nya yang mana, A-nya yang mana? Nah, kita lihat yang ini nih. Oke? Jadi, ini itu B-nya yang si 8, ini itu B-nya, yang 10 itu C-nya. Tunggu azan berhenti dulu kali ya. Di sini lagi azan. Berhenti dulu ya. Lagi azan.
Lanjut ya. Nih, si B-nya kan tadi 8, si C-nya ini 10. Nah, A-nya ini yang di depan X pangkat 2. Nah, ini itu kan aslinya kan 1 kali X pangkat 2. Jadi si A-nya itu 1 gitu. Ya udah nih kan min B per A. Jadi min 8 dibagi 1 sama dengan min 8. Nah, terus kita cari X1 dikali sama X2. Caranya itu C per A. C-nya itu 10, A-nya itu 1. Jadi 10 dibagi 1 sama dengan 10. Nah, ini kan akar barunya itu yang diminta itu kan 2 kali akar-akar dari ini. Jadi tuh akar barunya itu 2 kali X1 dan 2 kali X2 gitu. Nah, terus kalau persamaan barunya tinggal X pangkat 2 kalian kurangin sama penjumlahan dari ini, dari akar barunya. Jadi 2X1 ditambah 2X2. Nanti tulis X di sini, nanti ditambah nih sama perkalian akar-akar barunya. Jadi 2 kali X1 dikali 2 kali X2 sama dengan 0. Nah, terus ini kan X pangkat 2 kurangin, ini kan ada 2 nih, bisa kita faktorin. Jadi 2 kali X1 ditambah X2. Nanti X nih yang di sini. Nah, terus ini kan 2 kali 2 kan 4. Jadi 4 dikali X1 terus dikali X2 sama dengan 0. Nah, ini tinggal dimasukin aja nih kan X pangkat 2 kurangin 2 kali ini nih, X2 tambah X2. Ini min 8, jadi 2 kali min 8. Jelek banget. 2 kali min 8, terus ini nanti tulis X-nya nih. Terus tambah 4 kali, ini kan bisa diganti jadi 10. Sama dengan 0. Jadi kan X pangkat 2, nah min 2 kali min 8 kan plus 16, jadi plus 16X, 4 kali 10 kan plus 40. Nah, ini itu persamaan barunya. Jadi jawabannya yang B. Paham? Iya bener Denny, yang B. Ada yang mau tanya nggak nih? Soal simak kayak gini tapi nggak sesimpel ini. Kalau nggak salah ini ada di UNY deh. Tadi pas aku cek kayak gini juga. Cuman yang ini nih yang nggak ada di UNY. Next nggak nih? Udah pada paham belum? Ada yang mau tanya nggak? Sepi banget komennya. UNY tuh menurut aku kayak level anak UN gitu loh. Nah, karena kalian udah nggak ada UN, bahkan di angkatan aku juga nggak ada UN, jadi ya kalian bakal nganggap itu susah. Tapi masih di bawah UTBK kok, tenang aja. UNS tuh pas dikasih aul kemarin, soal MTK-nya tuh cuma ada 7 doang. Nah, terus duanya tuh kayak cacat gitu loh, nggak ada informasi yang lebih gitu. Jadi kita bahas 5 doang nih yang asli. Oke? Iya, tadi pas aku lihat kalau UNY tuh kayak simak, tapi kagak sesusah simak, tipenya doang yang sama. Nah, ini juga ada di UNY, yang soal-soal kayak gini nih. Next ini nomor 4 nih. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini itu berapa? Nah, ini kan harusnya X pangkat 2 nih. Nah, terus ini itu harusnya min 4X, biar ada jawabannya. Nah, kalau ada soal kayak gini, kalian tinggal faktorin aja nih. Nah, kan X pangkat 2 min 5 X tambah 6 itu kan kalau difaktorin kan jadinya kan X min 2 dikali X min 3, ya kan? Nah, terus nanti dibagi nih. X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3 ini kalau difaktorin jadinya itu X min 1 dikali X
min 2. Nanti ini kurang dari 0. Kak, apakah boleh nanti aku minta filenya? Nanti kalian chat Bang Ben aja, chat admin grupnya. Kamu kelas gratis ya, si Ahmad. Kalau yang kelas gratis, kalian harus join dulu biar dapet file sama rekamannya. Oke? Oh iya, min 3, sorry. Salah faktorin. Nah, ini kan udah X min 3. Ini udah X min 3 nih, coret aja. Jadi sisanya itu X min 2 sama X min 1. Nah, kalau pertidaksamaan, kita buat pembuat nolnya. Pembuat nol. Ya kan ada X min 2 sama dengan 0, jadi X-nya itu 2. Terus ada X min 1 sama dengan 0, jadi X-nya itu 1. Nah, abis ini kita buat garis bilangannya. Ingat, yang kiri itu yang paling kecil, yang kanan baru yang paling besar. Jadi yang di sini itu 1, yang di sini itu 2. Oke? Nah, sekarang kita cari plus minusnya. Misal nih ya, yang di lebih dari 2 ini, kita tentuin nih apakah ini plus atau minus. Caranya kalian itu tinggal ambil sembarang angka yang lebih dari 2. Misalkan aku mau ambil angka 5. Nah, jadi si X-nya ini kalian ganti 5. 5 kurang 2 itu 3, terus dibagi 5 kurang 1 itu 4. Nah, 3 bagi 4 pasti hasilnya plus dong. Nah, jadi yang di daerah sini itu hasilnya bakal plus. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal selang-seling aja. Kalau yang di sini itu plus, yang di sini itu minus. Terus yang di sini itu juga plus. Oke? Nah, karena yang ditanya itu kurang dari, maka kalian ambil yang kurang dari ini nih, yang minus nih. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu, X-nya ini lebih dari 1 dan X-nya ini kurang dari 2. Jawabannya yang B. Paham? Boleh ulangin pemfaktoran tadi nggak? Nih, ini salah soal ya. Harusnya kan X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. Nah, ini kalian faktorin nih. Berapa kali berapa yang hasilnya 6, tapi kalau dijumlah hasilnya itu min 5. Ya min 2 sama min 3 dong. Ya kan? Jadi tuh kalau difaktorin tuh jadinya tuh X min 2 kali X min 3. Oke, paham Indah? Nah, terus kalau yang bawah ini, X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3. Berapa kali berapa yang hasilnya 3, tapi kalau dijumlahin itu hasilnya min 4. Ya min 1 sama min 3. Nah, karena ini ada X min 3 sama X min 3, tinggal dicoret. Oke, paham ya? Itu nggak diambil semua kagak apa-apa. Maksudnya kagak diambil semua kayak mana? Apa yang nggak diambil semua? Yang diambil, iya, kan kalau X min 3 bagi X min 3 kan pasti habis. Jadi ini udah tidak termasuk. Tinggal X min 2 sama X min 1. Oke? Paham ya, Denny? Oke, nggak apa-apa. Next ya nih. Masih gampang. Nah, sepotong kawat dipotong menjadi 2 dengan perbandingan 2:3. Jika masing-masing bagian dibentuk menjadi sebuah persegi, maka perbandingan luas keduanya berapa? Ya udah kan, kalau luas persegi itu kan tinggal sisi kali sisi ya kan. Kalau ini ya tinggal 2 kali 2 kalian bandingin sama 3 kali 3. Hasilnya ya 4:9 yang C. Oke? Gampang ya, nomor 5. Ada yang mau tanya nggak? Soal UNY nanti malam, itu soal asli. Tahun berapa ya tadi? 2016 kalau nggak salah dah. Ulang. Nih, ini kan ada kawat dipotong nih, jadi 2 bagian dengan perbandingan 2:3. Nah, yang ini itu nanti kamu bentuk jadi persegi. Yang ditanya itu luasnya nih. Luas persegi itu kan sisi kali sisi. Ya udah, kamu tinggal tulis aja nih 2 kali 2, terus 3 kali 3. Hasilnya ya 4:9 yang C.